Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang belum jawab salam dari ibu, ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran akidah akhlak. Nah, sebelum ibu mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Ya, salah satu memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang hari ini nggak masuk siapa? Masuk semua ya anak-anak. Oke, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul Allah. Nah, minggu kemarin kan kita udah mempelajari beriman kepada Nabi dan Rasul Allah, kemudian nama-nama Nabi dan Rasul Allah, kemudian mempelajari tugas Nabi dan Rasul Allah. Ada yang ingat nggak? Apa aja itu? Yang pertama, beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Beriman artinya apa? Ya, yakin dan percaya bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nama-nama dari Nabi dan Rasul, ada berapa ini? Nabi dan Rasul Allah ada 25. Siapa ya salah satu maju ke depan, nyebutin siapa aja Nabi dan Rasul Allah. Beri tepuk tangan kepada Kayla, tadi udah menyebutin nama-nama Nabi dan Rasul Allah. Kemudian selanjutnya yaitu tugas Nabi dan Rasul Allah. Ada yang masih ingat? Apa aja? Iya, yang pertama yaitu menyampaikan wahyu. Yang kedua apa? Memperbaiki akhlak manusia. Yang ketiga, ya membimbing manusia untuk ke jalan yang benar, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sifat Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum itu ibu jelaskan dulu ya. Nanti pembelajarannya itu dilakukan secara berkelompok. Udah bawa peralatan yang ibu minta minggu kemarin? Ya, itu nanti digunain nanti pas kerja kelompok. Terus nanti ibu bagi juga kelompoknya 5 orang ya, nanti 5 orang aja. Nanti per kelompok ada 5 kelompok dan nanti isinya 5 orang. Nah, sekarang dibagi dulu kelompoknya. Yuk, 5 orang, aja nggak apa-apa. Oke, udah semua ya kelompoknya. Nah, manfaat kita mempelajari pelajaran pada pagi hari ini biar kita itu bisa mengambil suri tauladan dari sifat-sifat Nabi dan Rasul Allah, sehingga kita juga mempunyai akhlak yang baik seperti mereka. Kemudian pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul serta cara mengimaninya. Sebelumnya ibu mau tanya nih, siapa yang tadi malam udah belajar? Coba, yang tadi malam udah belajar sifat-sifat Nabi dan Rasul itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Sifat wajib. Yang kedua, sifat mustahil. Yang ketiga, sifat jaiz. Nah, coba perhatikan ini di papan tulis ada sifat wajib. Sifat wajib itu apa anak-anak? Sifat wajib itu merupakan sifat yang harus dimiliki oleh seorang Nabi dan Rasul. Dan sifat ini tidak dimiliki oleh orang lain. Karena apa? Karena sifat ini merupakan sifat yang istimewa bagi seorang Nabi dan Rasul. Ada 4 sifat wajib. Ada 4 ya. Yang pertama yaitu sidik. Sidik artinya jujur. Nah, jadi seorang Nabi dan Rasul itu tidak pernah
berbohong. Ia selalu berkata jujur, apalagi terkait dengan penyampaian wahyu kepada umat Islam. Mereka selalu berkata jujur. Nah, dari sifat sidik ini kita dapat belajar bahwasannya kita menjadi manusia, menjadi hamba Allah itu harus senantiasa jujur kepada sesama manusia. Kemudian yang kedua ada amanah. Amanah apa artinya? Ayo, siapa yang tahu? Dapat dipercaya. Jadi amanah ini berkaitan dengan wahyu yang diberikan Allah itu disampaikan, benar-benar disampaikan oleh Rasul kepada umatnya. Dari sifat wajib ini kita dapat belajar bahwasannya bila kita diberi amanah atau pesan kepada orang tua ataupun orang lain untuk disampaikan kepada orang lain, maka kita harus menyampaikannya. Biar apa? Biar kita bisa meneladani dari sifat wajib Nabi dan Rasul ini. Kemudian yang ketiga ada tabligh. Tabligh itu artinya ya menyampaikan. Jadi ini berkaitan dengan wahyu tadi sama amanah tadi. Bila diberikan amanah, kita harus menyampaikannya kepada orang yang bersangkutan. Dan dalam hal ini berarti Nabi dan Rasul menyampaikan wahyu yang diberikan Allah kepada umat Islam. Kemudian yang terakhir yaitu fatonah. Artinya apa, anak-anak? Ya, cerdas. Bagi seorang Nabi dan Rasul itu memiliki sifat yang cerdas. Karena apa? Karena dalam menyampaikan wahyu itu perlu suatu kecerdasan agar bisa menarik orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, dari sidik, amanah, tabligh, fatonah ini merupakan sifat wajib yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Yuk, biar kita mudah mengingatnya, nyanyi dulu yuk. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita mengenal sifat mulia Nabi dan Rasul. Pertama sidik, 2 amanah, 3 tabligh, 4 fatonah. Sidik itu artinya benar, amanah itu dapat dipercaya, tabligh itu menyampaikan, fatonah itu artinya cerdas. Nah, pintar. Kemudian yang kedua yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil itu adalah sifat yang apa? Ya, tidak ada pada diri Nabi dan Rasul. Karena apa? Sifat mustahil ini merupakan sifat yang tercela. Ada apa aja sifat mustahil ini? Siapa yang berani menyebutkan? Ya, pertama ada kidzib. Kidzib itu artinya dusta atau bohong. Nah, ini kebalikan dari sidik. Kemudian yang kedua ada khianat, tidak dapat dipercaya. Jadi ketika seseorang itu diberikan pesan atau amanah tidak disampaikan, itu berarti memiliki sifat ini, khianat, tidak dapat dipercaya. Dan ini merupakan kebalikan dari sifat amanah. Kemudian yang ketiga ada sifat mustahil kitman, menyembunyikan wahyu. Jadi wahyunya tidak disampaikan, disembunyikan, dan ini kebalikan dari tabligh. Kemudian yang keempat ada baladah, artinya bodoh. Nah, tidak pandai dalam menyampaikan wahyu, dan ini merupakan kebalikan dari sifat fatonah. Biar kita mudah mengingat, ini ada rumusnya ya anak-anakku, ada 3K plus 1B. 3K tadi apa aja? Kidzib, khianat, sama kitman. Terus 1B nya apa tadi? Baladah. Sama dengan sifat mustahil bagi seorang Nabi dan Rasul. Nah, sifat mustahil ini jangan sampai ya kita mempunyai sifat ini, karena ini akan merugikan diri kita sendiri. Dimana bila kita itu sukanya bohong, tidak dapat dipercaya, menyembunyikan kebenaran, itu akan menjadikan kita dibenci oleh orang lain.
Nah, kemudian selanjutnya itu ada sifat jais. Jais artinya itu boleh. Jadi ini maksudnya yaitu sifat yang boleh ada pada diri Rasulullah. Nah, eh, kita kita kan manusia. Nah, Nabi dan Rasul itu merupakan juga seorang manusia. Kita itu manusia butuhnya apa, anak-anak? Makan, terus apa lagi? Minum, tidur. Tidur, benar, tidur. Nah, Nabi dan Rasul itu juga mempunyai sifat yang seperti itu. Beliau juga makan, tidur, minum, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan sifat yang boleh ada pada diri Nabi dan Rasul karena memang ini merupakan suatu kebutuhan. Nah, udah paham belum anak-anak? Coba kita ulangi lagi ya. Yang pertama tadi sifat wajib. Ada apa aja? Yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tablik, yang keempat fatona. Kemudian sifat mustahil tadi ada apa aja? Yang pertama kidzib, dusta atau bohong. Kemudian yang kedua khianat, yang ketiga kitman, dan yang keempat adalah balada atau bodoh. Kemudian yang sifat jais tadi ada apa aja? Makan, minum, tidur. Nah, itu tadi ya. Udah paham ya? Kemudian iman kepada Nabi dan Rasul tadi merupakan keyakinan kita kepada Allah, bahwasanya Allah mempunyai Nabi dan Rasul. Lalu bagaimana caranya kita untuk beriman kepada Nabi dan Rasul? Ada yang tahu? Yuk coba. Cara kita beriman kepada Nabi dan Rasul Allah itu caranya bagaimana? Yang pertama yaitu kita harus mengenal dulu siapa itu Nabi dan Rasul kita. Di awal tadi kan udah disebutkan ya anak-anak, Nabi dan Rasul itu ada 25 dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dan Nabi yang terakhir, Nabi umat Islam itu adalah Nabi Muhammad yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Kita harus mengenal dulu caranya, yaitu membaca kisah dan sejarah hidupnya. Ada pepatah yang mengatakan kan, tak kenal maka tak sayang. Maka kita harus mengenal dulu biar kita bisa sayang kepada Nabi dan Rasul Allah. Kemudian yang kedua yaitu memahami. Memahami apa? Memahami ajaran yang dibawanya. Kemudian yang ketiga yaitu mengamalkan. Mengamalkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul Allah. Ajarannya apa aja? Ada yang tahu nggak? Ya, salah satunya yaitu makan dengan tangan kanan. Terus kemudian gerakan sholat itu juga merupakan ajaran dari Nabi dan Rasul Allah. Kemudian yang keempat yaitu membiasakan diri. Membiasakan diri mengamalkan ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi dan Rasul Allah. Membiasakan diri dalam hal apa saja? Yaitu dalam akhlak kepribadian Rasulullah. Kemudian menghidupkan sunnah-sunnahnya. Seperti tadi yang ibu sebutkan, makan menggunakan tangan kanan, ketika makan dan minum duduk. Kemudian membaca sholawat Nabi. Nah, membaca sholawat Nabi ini ada manfaatnya untuk kita ke depannya. Manfaatnya yaitu sebagai tabungan kita agar mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Anak-anak punya sholawat Nabi, yuk kita baca bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini kita baca terus setiap hari akan menjadikan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di yaumul akhir nanti. Nah, dari penjelasan buku tadi ada yang mau tanya enggak? Yuk, siapa yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita sekarang memulai kerja kelompoknya. Tadi kan udah ibu bagi ya kelompoknya, masing-masing ada 5 orang ya. Ada yang 4 juga, oh nggak apa-apa. Nah, dari masing-masing kelompok tadi itu
mengambil diskusi dulu, mengambil poin-poin penting dari sifat-sifat dan cara beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Tapi untuk ini kita hanya membahas tentang poin pentingnya sifat-sifat Nabi dan Rasul Allah ya. Tadi udah dijelaskan ya, sifat wajib ada berapa, kemudian sifat mustahil ada berapa, sifat jaiz ada berapa. Nah itu nanti dibuat mind mapping. Ada yang tahu nggak mind mapping itu apa? Mind mapping itu kayak gini anak-anak. Jadi nanti ini judulnya, terus nanti ada judulnya ya, misalnya sifat-sifat Nabi dan Rasul. Nanti di sini sifat wajib, jaiz, mustahil gitu. Nanti di sini nanti sifatnya apa aja wajib, apa aja mustahil, apa aja jaiz gitu. Terus nanti dikasih warna, diwarnai yang menarik. Udah bawa peralatannya semua ya, kan kemarin udah ibu kasih tahu ya. Pintar semua menurut ibu. Nah nanti ibu kasih waktu, habis itu nanti masing-masing kelompok menjelaskan ke depannya. Nanti yang paling bagus, yang paling menarik akan dapat hadiah dari ibu. Yuk sekarang kerja kelompok dulu. Kalau ada yang nggak bisa atau masih bingung, boleh tanya sama ibu. Kerjakan dulu ya anak-anakku. Oh iya, ngerjainnya nanti di selembaran kertas yang udah ibu siapkan. Jadi nanti tinggal kalian nulis, nanti dihiasin gitu aja ya. Ini ada selembaran kertas kelompok 1 ini kelompok 1 ya. Kelompok 2 di belakang, maju sini ini ya. Kelompok 3 kelompok 4. Oh iya, kamu ini. Terus kelompok 5 terakhir ya, ini ambil ya. Kemudian nanti dikerjakan sebaik mungkin ya. Ibu kasih waktu berapa? Yaudah nanti selesainya aja ya anak-anakku. Sekarang dikerjain dulu. Semangat semuanya. Ibu tunggu ya. Gimana anak-anak? Udah semua kerja kelompoknya? Coba ibu lihat ya. Bagus-bagus semua ini. Kalau udah nanti dikumpulin. Habis ini ibu panggil satu-satu dari kelompok urut atau enggak ya, acak aja ya. Nanti terus presentasi di depan kelas ini. Oke, mana dikumpulin, salah satu ngumpulin. Oh ya, untuk kelompok pertama yang presentasi yaitu kelompok 4. Laila, Cahaya, Septian, Caca, sama Husnul. Yuk maju. Oke anak-anakku, pembelajaran kali ini seru ya. Ya seru, pinter-pinter tadi pada presentasi, ngerjainnya pinter-pinter banget. Terus mappingnya pada bagus-bagus tadi juga. Nah ibu jelaskan lagi ya, bahwa sifat-sifat dari Nabi dan Rasulullah itu ada 3. Sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Sifat wajib tadi ada 4. Sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Kemudian sifat mustahil ada 4 juga, yaitu 3K plus 1B. Kizib, hianat, kitmat, dan haladah. Kemudian yang ketiga yaitu sifat jaiz. Sifat yang boleh pada ada diri Nabi dan Rasul, makan, minum, tidur, dan lain-lain. Sudah pada pintar banget ya Allah. Kemudian untuk PR-nya nanti mengerjakan uji kompetensi yang ada di buku. Coba dilihat dulu. Nah itu ya dikerjakan, nanti dikumpulkan minggu depan. Pembelajaran minggu yang akan datang itu nanti kita pembelajaran nyusul ya aja ya. Nanti ibu kasih tahu. Kegiatannya tetap diskusi, nanti materinya dipelajari dulu karena harus siap-siap, ini ada kejutan dari ibu. Kemudian anak-anakku tetap semangat belajarnya, jangan mudah menyerah, karena kalau kita pengen meraih cita-cita kita harus berusaha keras. Oh ya, ini kelompok yang paling kreatif, yang paling bagus tadi pas presentasi. Oh iya, ibu lupa sampean. Nah, kelompok yang paling bagus
penyampaiannya tadi sama mappingnya adalah kelompok, ya siapa kelompoknya, siapa ya, kelompok 3, kelompok 3. Ya maju, ini mappingnya bagus ya, bagus banget ini. Yeay. Nah, meskipun yang lainnya belum dapat hadiah, tapi besok harus tetap semangat belajarnya biar bisa dapat hadiah ya. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat belajarnya, jangan sampai kendor ya. Dipelajari lagi, dihafalkan. Cukup sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.